Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Semanis apakah aku? Ya semanis hari-hariku ketika belajar presenter di Mugaru. Gimana nggak manis? Aku bisa belajar banyak hal loh di sini. Mulai belajar menjadi news anchor, voice over, radio announcer, vlogger, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan public speaking. Kamu bisa bayangin ya guys, aku tuh belajar sebanyak itu plus dapat bonus bisa tampil di mana aja. Aku tuh pernah nge-MC di TVRI, jadi pemateri public speaking, reportase, jadi bintang iklan, pernah ngobras di Sun City Mall, dan masih banyak lagi. Ibarat kata nih ya, aku tuh merasa beli satu, tapi bonusnya tuh banyak, pakai banget. Seandainya nih ya, aku kursus public speaking di luar sana, pasti biayanya itu mahal banget dan bonusnya itu cuma sedikit. Makanya buat kamu nih ya yang tertarik sama dunia public speaking, langsung gabung di Ekskul Presenter Mugaru. Biaya sedikit, bonus selangit. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Loh Zai, ada yang ketinggalan Zai. Apa Pak? Katanya mau menunjukkan iklanmu di Mugaru TV. Oh iya Pak, saya lupa. Sebentar ya Pak, saya play videonya dulu. Assalamualaikum guys. Nah jadi guys, setiap video di Mugaru TV itu tuh openingnya adalah iklan. Dan kebetulan ini adalah bintang iklannya tuh adalah aku sendiri, Zaira, yang paling manis di Mugaru. Masa pengenalan lingkungan sekolah, tak terkecuali Mugaru. Nah, yang membedakan antara MPLS di Mugaru dan MPLS di sekolah lain itu adalah dokumentasinya teman-teman. Karena kalau di sekolah lain itu kan dokumentasinya sedikit, senyap, di sekolahnya tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Sedangkan kalau di Mugaru nih ya, dokumentasinya itu banyak banget. Jadi semua orang bisa ngelihat kegiatan MPLS di Mugaru tuh kayak gimana sih. Tapi hanya bagi orang yang punya HP dan punya paket data eksklusif di Mugaru TV. Nah dari dokumentasinya itu kita bisa melihat kualitas sekolahnya nih teman-teman, bagus atau enggak. Nah kalau misalkan di Mugaru nih ya, kualitas videonya kan bagus banget. Berarti di Mugaru tuh punya alat yang bagus dan juga mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Tetapi kalau sekolahnya nggak ada dokumentasinya, terus dokumentasinya jelek, berarti kan alatnya juga jelek dan maaf ya, nggak punya sumber daya manusia yang mumpuni. Teman-teman harus tahu, bukan hanya sekolah yang murah aja, tapi kayaknya ya sekolah yang mahal ini juga nggak punya alat yang bagus dan SDM yang mumpuni. Sini ikut aku. Lihat ya, ini YouTube-nya Mugaru TV. Kalau aku lihat-lihat ya, kayaknya yang mendominasi konten di YouTube itu adalah Mugaru TV. Lihat ya, ini ada pengenalan ekskul Mugaru, ada visi misi sekolah, pengenalan warga sekolah, ngobras pagi. Bahkan Mugaru ini ya guys, uploadnya itu setiap hari dengan kualitas konten yang bagus semuanya. Dan aku yakin gak ada yang bisa sebagus Mugaru. Maka dari itu teman-teman harus pantengin terus nih YouTube-nya Mugaru, yaitu Mugaru TV, channel YouTube yang inspiratif dan yang paling aktif di dunia. Bahkan mungkin kayaknya di akhirat juga deh. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Dan aku Talita, presenter Mugaru. Oke, dalam acara ngobrol asyik. Wow. Ini tuh lagi mendung ya Zaya? Iya bener, lagi mendung dan udaranya tuh dingin ya Kak. Iya, tapi enaknya tuh mendung tapi nggak hujan kayak gini Zay, iya, karena nggak bener. panas gitu. Betul, tapi ini jujur ya, hawanya tuh kayak ngantuk-ngantuk gitu. Betul, tapi hawa kayak gini juga semakin mendukung buat ngantuk gitu iya, ya Kak ya. Makanya, tapi kita harus tetap semangat karena kita kan Betul. mau menyambut dedek gemas Iya, degem ya. Degem. Oke, Kak, karena tema ngobras kita kali ini itu kan
apakah cita-cita dan hobimu itu nyambung? Wah. Jadi aku mau menanyakan cita-cita Kak Talita itu apa sih? Kalau cita-citaku sendiri itu kan sebagai dokter nih ya. Oh, dokter. Tapi hobiku ini agak melenceng gitu karena Oh, kan iya. hobiku ini suka ngomong. Jadi kayak aku tuh mau ganti cita-cita gitu. Oke, ganti cita-cita, jadi ganti apa? Sebenarnya belum kepikiran sih tentang passion yang ngomong gitu. Oh gitu. Kalau Kak Zaira sendiri nih gimana? Kalau aku ya, aku sama dokter tapi lebih spesifik, Apa dokter tuh? anak. Oh gitu, dokter Karena anak. aku tuh suka sama anak kecil, Kak. Iya betul, karena Kan? anak kecil tuh pendek, kecil, terus Gemes imut gitu. imut, ya kan. Dan juga sebenarnya aku tuh ada satu cerita kenapa kok aku tuh tertarik jadi dokter anak. Wah, kenapa tuh? Jadi dulu itu waktu aku kecil aku sakit gitu kan. Oh, Sakit gitu. habis itu aku ke dokter langganan aku biasanya di rumah Oh, iya. sakit. Terus? Namanya itu dokter Dini. Oke, terus gimana Terus tuh? waktu aku masuk ke ruangannya itu bener-bener ruangannya tuh full mainan semua. Jadi mulai dari kasurnya itu ada mainannya, di mejanya itu ada mainannya, dan kalau nggak salah tuh di sudut ruangannya itu tuh kayak ada rak terus isinya tuh mainan semua. Dan juga Wah. stetoskopan itu namanya. Iya betul. Itu tuh juga ada kayak bonekanya gitu loh. Oh my god, lucu banget. Kayak lucu banget. Makanya aku langsung kepikiran, wah kalau jadi dokter anak tuh enak ya, kalau lagi nggak ada pasien kita bisa mainin mainannya. Sebenarnya tuh aku kaget dengan ceritanya Kak Zaira. Karena kalau aku ke dokterku sendiri nih ya, itu tuh biasanya kan dokter umum gitu memang. Jadi tuh jarang kayak ada mainan buat anak-anak kecil gitu. Jadi agak kaget gitu. Oke, gitu. Iya. Terus kalau untuk hobi aku tuh ngomong Tal. Sama Sama. main anak kecil gitu. Kan hobinya kan mau cita-citanya mau jadi dokter anak gitu. Mungkin hobinya main sama anak kecil. Itu juga termasuk, tapi aku lebih suka ngomong, sama kadang tuh aku suka nulis. Oh, seperti Karena itu. kan biasanya dokter itu kan terkenal dengan tulisannya yang masya Allah banget ya. Betul, bagus tapi bagus banget gitu. Iya, bagus banget. Mana kayak cuman kayak seret gitu. Iya, tapi lebih hebatnya tuh farmasinya tuh bisa Iya, baca, yang bener. nganu-nganu obat itu bisa baca gitu. Bener. Dan setauku ya, setelah aku cari-cari kan aku kepo gitu kan. Ternyata itu tuh kode gitu, kayak Oh, kode kode. obat, nama Iya. obatnya gitu. Jadi yang baca tuh cuman apotekernya doang. Iya, betul. Jadi kayak kode tersembunyi gitu Iya, ya. betul, yang diketahui oleh dokter dan apotekernya sendiri. Betul. Jadi dokter dan apoteker ini benar-benar harus saling mengenal gitu ya. Iya, bener banget. Terus ya, menurut aku ya, Iya, aku gimana tuh? hobi sama cita-citaku itu nyambung. Oh, nyambung. Kok bisa dikatakan nyambung tuh kenapa? Karena gini, dokter kalau misalkan nggak suka ngomong, pasti kan Nggak bisa menyampaikannya. Iya, nggak bisa menyampaikan pasiennya Penyakitnya itu sakit gitu. apa, terus butuh obat apa, harus istirahat atau tidak, gitu Harus kan. minum obatnya gimana, Nah, jaga betul. kesehatannya gimana, kan itu harus disampaikan dengan mulut gitu ya, harus bersuara. Gak mungkin kita pakai nulis gitu kan ke pasiennya tuh kan gak mungkin gitu. Betul, makanya menurut aku tuh yang nyambung hobiku sama cita-citaku tuh ngomong. Oh gitu. Tapi sebenarnya nih ya Kak Zaya, sebenarnya tuh semuanya tuh nyambung. Kalau misalkan sama public speaking itu semuanya nyambung gitu. Iya, benar. Karena memang kan kita di dunia ini kan juga disuruh ngomong gitu Iya, ya. Kita betul. sama orang lain kan butuh interaksi gitu, Ha-ha. nggak bisa diem-dieman. Karena memang kan manusia satu kan membutuhkan manusia yang lainnya. Iya, Seperti betul itu. sekali. Makanya kita diperlukan untuk ngomong ya. Jadi Iya, ngomong itu betul. penting ya. Betul, tapi nggak boleh yang asal-asalan juga gitu. Harus ditata dengan sebaik mungkin, dengan tata bahasa yang sopan dan santun. Itu kan juga diperlukan gitu ya Kak ya. Betul sekali. Dan semua profesi itu tidak lepas dari skill public speaking ya. Kak? Betul, mau kayak nguli gitu itu juga masih butuh public Oke. speaking, karena buat beli bahan-bahannya kan juga harus ngomong ke penjualnya kayak gitu. Terus tukang bersih-bersih itu kan juga butuh public speaking juga. Pokoknya semua tuh butuh public speaking seperti Iya, itu. karena kan ngomong. Oh iya, wapres juga butuh public speaking gitu. Oh, betul ya, untuk menyampaikan pidato dan Iya, lain seperti sebagainya. itu. Oke. Wow, terus kira-kira profesi apa lagi ya, Tal?
yang membutuhkan skill public speaking? Kayaknya semuanya nggak sih? Semuanya, karena tuh semua tuh butuh ngomong ya, kayak tadi aku bilang semua manusia tuh harus berinteraksi dan manusia satu membutuhkan manusia yang lainnya. Iya, kayak guru itu juga sangat perlu nggak sih Tal? Karena kan Iya, untuk betul. menyampaikan materi, menyampaikan pelajaran kepada murid-muridnya, masa cuman kayak Kan nggak mungkin gitu ya, Kan nggak kayak mungkin, pasti ya murid-muridnya kan? nggak paham gitu. Bener, makanya itu harus butuh skill public speaking. Iya, Kameramen betul. juga butuh nggak sih Tal? Betul, kan kita yang di depan kamera ngomong-ngomong ini kan juga perlu dikasih kode gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, sebenarnya tadi kata Kak Zaira itu kan guru itu penting kan public speaking. Nah, selain penting public speaking itu, penyampaiannya tuh juga harus menyenangkan gitu. Oh, Kadang iya. kita kan anak-anak tuh gampang bosenan gitu. bener. Jadi harus diselingi dengan games atau istirahat sebentar seperti Iya, itu. jadi penyampaiannya tuh harus menarik dan juga harus menyenangkan supaya tidak membosankan gitu ya. Oke, bintangnya ini udah dateng Iya, ya Kak ya. ini- Soalnya tukeran gitu. Oh, bentar, Oh masih iya, sebentar ya prepare dulu. ternyata. Oh, bertiga. Oke. Siap. Bintangnya harus di tengah ini ya. Oke. Oke, siapa nih yang mau tanya nih? Oke, Kak Talita. Oke. Oke. Halo Kak Abel. Hai, maaf ya aku agak telat. Tadi masih nungguin Ade. Oh gitu. Iya, emang sudah menjadi kebiasaan, tapi tidak apa-apa, itu bisa dirubah ya, teman-teman. Iya, betul. Kak, karena tadi aku sama Kak Talita itu membahas tentang cita-cita dan hobi. Aku pengen nanya cita-citanya Kak Abel itu apa sih? Kalau cita-citaku sih sebenarnya banyak ya. Oh, banyak. Oke. Cuman sekarang ini yang paling cita-citaku yang paling itu tuh dokter. Oke, ini tiga orang ini dokter semua ya. Dokter Iya. apa nih? Aku dokter anak. Kita sama. Ya. Oke. Emang kamu Iya. cita-citamu apa? Cita-citaku juga dokter. Dokter apa? Dokter hewan. Oh, dokter dokter bedah. bedah. Keren sekali. Spesialis gitu. Oke. Oke. Sangat keren. Keren. Terus Iya. hobimu itu apa sih? Nah ini tuh agak-agak nyambung tapi ya apa nih ya, namanya hobiku tuh di luar dari cita-citaku, jadi kayak nggak nyambung gitu loh. Apa tuh? Hobiku tuh memasak. Oke. Oke. Ya itu. Tapi sebenarnya menyanyi itu dibutuhkan nggak sih, Tal? Betul Ya kan, karena kan untuk menghibur anak kecil gitu kan. Oh, Kalau iya, misalnya iya. takut kamu bisa nyanyiin Twinkle Twinkle Little Star atau apalah. Oh iya betul. Nah, kalau masaknya nih gimana ya? Kayaknya Rumah sakit gitu. iya bener, Tal. Kayaknya kayak gitu deh, ya kan Kabel? enggak. Oh enggak, ya ampun. Ya gitu deh pokoknya. Terus menurut kamu nggak nyambung ya? Iya, menurutku nggak nyambung karena kayak harusnya kan kalau misal cita-citanya jadi dokter, aku kan harusnya hobinya entah belajar, habis itu Iya, entah betul. praktek-praktek apa, kayak pokoknya tentang IPA gitu semuanya. Tapi kan nggak ada, jadi ya udah nggak nyambung. Oke. Oke, ngomong-ngomong tentang IPA nih ya. Teman-teman suka nggak sih sama pelajaran IPA? Kalau dari aku ya Kak Zaya, aku tuh suka tapi pas eksperimen doang. Tapi kalau pas dengerin materi itu rasanya kayak ini apa lagi, kayak bingung gitu. Mau belajar dari mana, kan di IPA tuh juga ada rumusnya kayak matematika ya. Dan aku ini bener-bener kayak bingung sama yang matematika. Jadi kayak lihat IPA tuh wah kembarannya matematika tapi beda. Tapi kalau pas eksperimennya IPA aku tuh suka gitu. Oke, kalau Kak Abel? Kalau aku itu IPA aku suka, tapi aku tuh sukanya bukan IPA secara keseluruhan. Jadi gitu. aku cuman suka IPA yang bagian biologi doang. Kalau yang fisika kimia aduh tidak, terima kasih. Karena baiklah. banyak hitung-hitungannya ya. Iya, betul. So, walaupun sebenarnya ya kalau misal dipelajari lebih lanjut hitung-hitungannya itu gampang sebenarnya. Cuman yang bikin kita kayak aduh ini gak bisa ini. Itu tuh rumusnya. Karena kan rumusnya IPA itu kayak sama banyaknya dengan matematika gitu. Trust Iya. issue duluan sih. Ya, Trust issue duluan ya.
Oke, tapi menyenangkan kan belajar IPA itu? Betul, menyenangkan pas bagian eksperimen sih. Oke, pas bagian eksperimennya aja nih Kak. Iya betul. Kak Zaira gimana? Suka atau gak suka gitu? Sebenarnya aku kurang lebih sama kayak Kak Talita sama Kak Nabila gitu. Jadi kayak suka waktu eksperimen, dan aku tuh suka waktu gurunya itu kalau misalnya kita nggak paham, kita tuh bisa nanya. Dan Betul. itu bakal dijelasin bener-bener rinci banget. Dan kalau misalnya kita masih nggak paham, kita bakal jelasin lagi. Betul, dan itu tuh benar-benar membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra gitu ya. Betul. Buat anak-anak seperti kita gitu. Oh, bener banget. Apalagi rumus-rumusnya ya, bener-bener kayak rumus matematika kayak yang Kak Talita bilang tadi, emang agak memuyengkan ya guys. Tapi sebenarnya lebih gampang rumusnya IPA daripada matematika. bener. Karena IPA itu tinggal masukin rumus, tek hitung, udah ketemu hasilnya. Iya betul. Kalau matematika tuh harus cari rumusnya, harus ngitung pakai rumusnya, terus baru disamain gitu. Jadi itu lebih ribet lagi gitu. Lebih memuyengkan ya. Betul. Oke. Kita kayaknya tanya-tanya ke adik kelas atau ke kakak-kakak dulu nih. Kayaknya ke kakak-kakak dulu nggak sih? Kan Oke. menjadi contoh gitu. Betul. Oke, kita tanya Kak siapa ini ya? Oke, Kak Nuha. Kak Nuha, sini Kak Nuha. Oke, ini tuh kemarin ada cerita sempat aku ajak podcast gitu kan. Tapi aku tuh bingung gitu karena belum pernah podcast sama Kak Nuha ini. Jadi aku kayak, loh kok aku nek gak sama gimana? Aku takut kelihatan kayak lula gitu. Jadi aku lebih mending milih sama Cavia gitu. Oke, Kak Nuha. Ya. Kita kan lagi bahas hobi dan cita-cita. Nah, hobinya Kak Nuha ini apa? Kalau hobi aku itu ada 2. Apa tuh? Yang satunya itu masak, yang satunya itu mana. Oke, terus kalau cita-citanya? Kalau cita-cita itu aku pengen jadi dokter. Oke. Dokter ini BTW kayak udah dasar banget gitu ya sebagai cita-cita. Kayak cita-citamu apa? Dokter, itu udah pasti banget di setiap anak tuh kayak gitu. Tapi sedikit gak nyambung gitu ya cita-cita sama hobimu gitu. Makanya aku juga bingung, cita-citaku jadi dokter tapi hobiku masak. Ya kali ada pasien, aku masakin dulu ya. Sebagai suguhan gitu, sebagai hidangan. Tapi kalau menurutku nih ya masih nyambungkan ke Abel gitu. Kak Abel ada nyanyinya kan, bisa nyanyiin anak-anak kecil gitu kan. Kalau Kak Nuhani memanah sama memasak, pasiennya nih datang udah posisi sakit, tiba-tiba dipanah kan nggak lucu gitu ya. Panahnya itu kalau misal pasiennya gak nurut gitu, ayo kamu tak panah. Iya betul, biar langsung terbang. Oke, berarti sedikit gak nyambung gitu ya. Rencananya ada merubah cita-cita atau hobi gak nih? Rencananya kayaknya nggak ada sih. Nggak ada, oke. Berpegang teguh pada pendirian gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaannya cuma gitu doang ya guys. Iya dong. Oke, lanjut. Lanjut Siapa ke ya? yang cewek lagi atau yang cowok? Atau tanya Pak Eko nih? Nyamperin ke sana. Iya betul. Aduh, siapa ya? Oh iya, ada Kakak Imut BTW di situ. Mana? Kakak Imut mana ya? Kak Imut Oh ya. ya, Kak Imut. Kak Imut. Sini, Ayo Kak. dong. Ini tuh sedikit malu-maluin padahal emang malu-maluin sih. Oke, Kak Zaira nih yang tanya. Hai Kak Imut. Hai. Oke, sebentar agak gimana gitu ya. Oke, kamu hari ini gimana perasaannya mau menyambut degem-degem? Nah pastinya tuh kan seneng banget ya Kak, apalagi itu adik-adiknya tuh gemes-gemes lucu-lucu gitu. Oke, baiklah. Iya. Karena tadi kita membahas tentang cita-cita dan hobi. Cita-citamu tuh apa sih? Ya kalau untuk cita-cita aku tuh pengen jadi guru Kak. Nah, sip. Baru ini. Ya tapi hobiku itu memasak. Jadi tuh kayak agak-agak nyambung gitu loh Kak. Sebenarnya bisa nyambung, Shanum. Betul, jadi kan, murid-murid diajarin masak gitu ya. Guru masak gitu. Wes. Baru guys, ini baru ya, guru masak ya. Keren sekali. Iya. Kenapa kok kamu pengen jadi guru? Soalnya aku pengen mencerdaskan anak-anak bangsa Kak. Gitu. Oh wow, keren banget guys. Terus kenapa kamu suka masak? Soalnya aku
itu kan Kak, bundaku kan bisa bikin kue, terus bisa bikin banyak-banyak masakan. Nah itu biasanya aku tuh disuruh ikut bantu, dan akhir-akhir ini aku juga udah bisa bikin sendiri Kak. Jadi gitu. Keren sekali teman-teman. Kamu sudah bisa bikin apa aja nih? Aku waktu itu sih kemarin. Oh iya, bikin sebelah. Wow, enak nggak? enak dong. Judulnya tuh sampai dijudulin sebelah jos gandos. Ya ampun, lucu banget. Terus selain bisa bikin seblak, kamu bisa bikin apa aja? Aku waktu hari Minggu kemarin tuh aku bikin roti kukus Kak. Nah itu tuh Oke. coklatnya lumer banget. Wow, aduh aku jadi lapar deh guys. Lagi. Oke, terima kasih Kakak Shanum, Kakak Imut. Oke, sebenarnya tuh Shanum ini bisa ini ya, kayak biar muridnya tuh nggak kelaparan gitu. Iya, Jadi betul. dia menjadi guru masak gitu. Oke. Oke, itu tuh ada adik kelas yang lagi nyebrang gitu ya. Tapi nyebrang ya. tapi kita tungguin atau langsung kita samperin ke sana gitu. Tungguin aja ya. Oh, iya, betul. Jangan ambil resiko ya. Iya, karena memang Iya. sekolah kita ini di jalan raya gitu ya. Tapi tenang aja, ini tuh ada Pak Eko yang siap menyeberangkan. Halo, Dek. Halo. Oke, Kak Abel nih yang tanya ya. Oke, nah namanya siapa dari kelas berapa? Ayah dari kelas 7A. Ayah. Oke, Ayah. Ini kan kita lagi bahas tentang hobi sama cita-cita ya. Kira-kira hobimu sama cita-citamu itu nyambung gak sih? Kalau hobimu tuh apa nih sekarang? Menggambar. Menggambar. Oke, keren-keren. Nah, terus kalau cita-citamu jadi apa? Penulis. Penulis. Wah, masih nyambung ya Kak ya, masih nyambung. Karena kan menggambar kan sambil kayak gini-gini ya, menulis juga sambil gini-gini ya. Iya. Bikin buku tuh bisa diisi gambar-gambar juga. Iya, betul. Nah, kamu tuh sukanya itu menggambar apa nih? Entah kayak misal apa ya, komik apa-apa gitu. Komik. Komik. Habis itu apa lagi? Apa cuman komik doang? Komik aja. Komik aja. Oke, keren-keren. Terima kasih ya. Wow, keren banget ya Kak Abel ya. Itu sebuah cita-cita yang baru ya, yang baru kita Iya, dengarkan betul. ya. Dari tadi dokter, guru, penulis. Iya. Masya Allah. Termasuk cita-citanya itu termasuk anti mainstream ya Kak ya. Betul, nggak FOMO gitu ya cita-citanya. Bener nggak FOMO, bener Tapi banget. kadang dulu kita pas kecil tuh kayak ngeliat dokter itu keren gitu, kayak Iya. kayak berwibawa banget. Terus bener, jadi bener. akhirnya tuh teman-teman juga bilang mau jadi dokter. Jadi kita kan auto FOMO gitu ya, ikut-ikut gitu. Iya, ini keren banget. Oh, ini gimana kalau kita sekarang wawancarain kakak-kakak IPM yang cowok? Betul betul. Boleh. Oke, silakan. Kayaknya Kak Teladan dulu nggak sih? Iya, Kak Teladan, sini dong Kak Teladan. Oke, jadi Mugara Lovers ini tuh BTW kenapa dipanggil Kak Teladan? Karena kakaknya ini masuk di bidang PIP dan beliau ini itu ketua bidang dari PIP dan beliau mengatakan kalau PIP itu bidang teladan. Betul. Oke, selamat pagi Kak Evan. Selamat pagi. agak kurang semangat gitu ya Kak Evan ya. Oke, Kak Evan, hari ini tuh kita tuh lagi membahas hobi dan cita-cita. Nah, hobinya Kak Evan tuh apa? Kalau hobiku tuh menulis. Menulis. Wah, baru lagi gitu ya. Oke. Soalnya kan itu kan, aku kan kalau menulis kan tulisanku bagus. Oh, siap. Emang jiwa sombongnya ini nggak perlu diragukan lagi sih kataku ya. Terus kalau cita-citanya apa nih? Kalau cita-citaku tuh aku pengen aku tuh bisa membuat sebuah banyak cerita gitu. Oh, seperti itu. Berarti menjadi penulis buku Iya, gitu, membuat betul. buku gitu. Terus buku yang kakak selama ini baca dan suka banget itu apa? Mungkin buku pelajaran aku atau tuh fiksi gitu. Sukanya tuh buku tentang pelajaran IPA. Soalnya aku suka banget IPA. Berbeda dengan kita gitu ya. Tapi kita juga suka IPA kok, cuma pas eksperimen gitu beda. Tapi kalau Kak Evan sukanya mempelajari rumus gitu. Tapi sebenarnya aku juga suka buku-buku fiksi yang genrenya fantasi gitu. Soalnya kayak seperti Oh, itu. yang kalau misal kayak ngeluarin jurus terus Iya. ada sihir-sihirnya ya. ya Itu kayak papaku banget ya Allah. Oh my god, kembar gitu ya. Berarti kayak Harry Potter gitu gak sih? Oh gitu. Oke, Kak Evan nih ada tujuan akan membuat buku gak?
kalau tujuan membuat buku mungkin saat dewasa nanti. Oh iya. Kalau sekarang tuh apa ya, masih belajar gitu. Oke, aku doakan semoga cita-citanya tercapai. Amin. Oke, terima kasih Kak Eva. Makasih. Oke. Kak Evan ngasih mic ke aku kayak agak gini ya. Iya, itu Kayak namanya berasa- tuh menjaga ini ya, menjaga apa ya namanya, lupa deh. Oke. Aduh, oke. Kita tanya-tanya siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Kayaknya kalau ada guru nanti kita tanya guru. Iya, pasti. kalau ada guru ya kita panggil terus kita tanya-tanya ya. Oke. Oke, apa ya? Tanya siapa lagi ya? Bingung banget nih. Iya. Oh iya, kan nanti kita tuh mau demos gitu kan? Oh iya. Nah, teman-teman udah siap belum nih buat demos? Oke, kalau dari aku sendiri, alhamdulillahnya ya sudah siap, walaupun emang semalam itu bingung banget Kak. Betul. Jadi kan aku kebagian iklan. Jadi tuh, aduh gimana ya ini nata kata-katanya gimana ya? Aduh kok bingung banget nih. Jadi kayak sampai ya Allah ini gimana gitu. Tapi alhamdulillahnya bisa. Iya, Yeay. semua itu harus dijalankan dulu Iya, ya, bener. baru bilang gak bisa, ini bukan passionku. Baru bisa betul. bilang gitu kalau memang udah dicoba, udah dijalankan. Nah, tapi Betul. kalau memang kita belum mencoba, itu harus dicoba dulu gitu. Iya, biar tahu kita tuh mampu atau tidak. Betul, karena kadang tuh kemampuan juga beda-beda gitu ya Kak ya. Kadang betul. orang lain bisa IPA, bisa matematika, tapi kita passionnya di ngomong, jadi kan beda seperti itu. Oke, kalau Kak Talita nih udah siap atau belum? Alhamdulillah aku dari malam udah siap. Dan terus habis itu kan Nuha tuh WA kan, Kak ini gimana, udah bagus ta? Terus aku bilang, Nuh aku FOMO kamu dong, soalnya tuh emang kayak sedikit bagus gitu kan kata-katanya. Sedikit bagus iya, ya? diubah, mohon maaf, itu sangat bagus gitu kan. Jadi akhirnya aku bilang kayak izin gitu, Nuh aku boleh FOMO dikit-dikit nggak? Terus Nuh hanya bilang, nggak apa-apa Kak, tapi jangan FOMO semua gitu. Oke. Jadi udah siap berarti ya? Betul, udah siap sekali. Oke, Kalau kalau Kak Abel? Kalau aku sebenarnya aku semalam nggak belajar. Karena aku semalam itu kayak bener-bener capek banget. Jadi aku tuh kayak gak sempet ngapa-ngapain. Jadi aku semalam tuh cuman makan, tidur, sholat, terus udah deh. Tapi aku tadi malam gak sempet belajar. Cuman insya Allah bisa, karena kan kalau baca berita itu termasuk apa ya? Aku kan Passion. sering ya passionku lah. weh. Oke. Passionku ya kalau baca berita. Jadi apalagi dulu kan juga udah sering dijelasin Pak No, jelasin kakak yang dulu gitu kan. Nah, jadi aku kayak oh ya udah nanti pakai seingetku aja gitu. Oke, gimana kalau sekarang kita wawancara sama Pak Ali? Pak Ali. Pak Ali bisa ayo, kesini Pak. dulu, Sini, Pak. Kita Pak. wawancara dulu, Pak. Oh gitu. Oh, ya udah. Oke, Oke, siap, oke. siap. Siapa ya? Oh iya Pak Nur guys. Pak Oh, iya, Nur, Pak Nur. Sini Pak Nur. Walah, Pak Nur. Wah, ini Pak Nur tadi tuh pagi banget loh Bel datang. Oh iya, Bel. ta. Aku datang, Pak Nur udah datang loh. Udah datang apa belum ya, Pak? Sudah. Oh, sudah. Oke. Oke, wah ini sudah ngobrol, ini sudah keringetan ini ya? Belum keringetan? Belum. Oh, berarti ini baru pemanasan ini ya? Betul. Oke, kamu nggak mau tanya cita-citanya Pak Nur apa? Terus? Ini baru mau nanya saya, Oh, Pak. gitu. Itu Pak, sabar ya, Pak. Ini Oke. namanya bintang tamu yang cerdas seperti itu, Oh, Zai. seperti Mengingatkan itu. malahan. Oke, Ya. baik. Cita-citanya Pak Nur itu apa sih, Pak? Ya, dulu ya. Dulu apa sekarang? Dulu, terus baru sekarang. Oh iya, kalau dulu itu pengen jadi polisi. Oh, gitu. Tepuk tangan dulu loh. Yo, borek deh. Terus sekarang ya? Sekarang. jadi guru. Oh, jadi guru. Kenapa Iya. kok bisa berubah gitu, Pak? Ya karena ini perjalanan yang sangat panjang dari pengen jadi polisi, ikut tes segala, terus mari ngono gagal, istilahnya itu ya. Oh, seperti itu. Dan akhirnya sekarang Pak Nur bangga karena menjadi guru. Kenapa bangga menjadi guru? Karena ini kan Pak Nur ini kan gurunya calon-calon polisi, bener gak sih? Oh, ya. betul. Gurunya calon-calon dokter. Ini nanti bertiga jadi dokter ini ya. Ya, amin. Kalau nggak jadi dokter, jadi wakil presiden, Talita. Itu. Amin.
Terus hobinya Pak Nur ini kira-kira nyambung nggak sama cita-citanya Pak Nur? Kalau hobinya Pak Nur ini sebenarnya nyambung-nyambung aja sih, karena membaca, ya. Membaca. Kemudian Pak Nur ini suka mencoba hal yang baru. Oke. Yang belum pernah Pak Nur coba ini coba terus. Oh, berarti Gitu. menyambung ya Pak, nyambung gitu ya? Ya. Karena kan membaca, berarti itu menambahkan ilmu kan, sedangkan Pak Nur kan menjadi guru, jadi kan ilmunya harus banyak. Harus banyak wawasannya. Mau ditanya kayak pejabat itu loh, Tal, ya. Ditanya bagaimana menurut Anda, dia cuma krik jawabnya itu pelongo yung janganlah ya. Oke. Habis kan pertanyaanmu kan? Iya. Oke, mungkin ini dari Kak Abel ke Talita ada Ya, yang ayo mau ditanya. silakan tanya. Apa ya? Ya kamu apa? Kamu Ya. Oke, tadi Pak Nur kan nyuruh aku buat jadi wakil presiden nih ya. Iya. Nah, kalau Pak Nur sendiri tuh mau nggak sih jadi wakil presiden? Loh, Pak Nur tuh maunya Oh, mau. jadi gurunya calon wakil presiden. Oh, berarti yang mengajari gitu ya, Pak mengajari. ya? Karena profesi apapun itu, Tal, ya, itu berasal dari guru gitu loh ya. Betul, Mau jadi kita harus wakil menghargai presiden. guru. Iya, sekarang ini Pak Nur tanya ya, Pak Oh, yes, tes ya. ya. Kalau kemarin kan kamu sama Cavia ya? Iya, Pak. Yang dicalonkan Pak Nur sebagai wakil presiden ya. Iya. Sekarang bertiga gantian. Oh, gitu. Ini tolong dijawab ya. Ini Siap, calon wakil Pak. presiden. Tolong Wah, ini dijawab saya jangan geruduk sih pelongo-pelongo ya. tiba-tiba. Oh iya, siap, Pak. Oke. Tal. Permasalahan apa yang mendesak? Kayak kemarin sih, Pak, sebetulnya saya Lu enggak akan apa-apa. jawab. Barangkali kamu punya penemuan yang lain. Oh, iya. Permasalahan apa yang mendesak di negara ini yang harus diselesaikan? Kalau saya itu yang pertama ada lapangan kerja ya Pak ya, karena Yeah. memang tuh dari beberapa banyak sebelumnya itu banyak sekali yang menjanjikan lapangan kerja, namun pada ujungnya itu nggak ada gitu. Terus habis itu pendidikan kan penting bagi kita anak-anak bangsa gitu ya Pak ya, karena memang kan bangsa ini kan dititipkan kepada kita pada generasi seterusnya. Jadi memang kita tuh benar-benar harus terpelajar, harus pinter. Jadi kita harus pinter-pinter buat memajukan bangsa ini seperti itu. Terus Oke, kalau bagi-bagi skincare itu apakah relevan gitu loh dengan jabatan kalau wakil presiden itu? kalau kata saya sih enggak ya Pak ya, tapi bagi-bagi Itu kayak sales parfum nggak sih? Iya betul. Kalau kata saya sih bagi-bagi beasiswa sih Pak, bagi-bagi kayak Wah, sekolah gitu. ini. Karena memang kan kadang tuh kita tuh anak-anak yang kayak terpelosok gitu Pak di desa-desa gitu, itu tuh jarang bisa sekolah gitu Pak kayak kita. Jadi kayak kasihan gitu. Oke, berarti kalau Talita ada dua ya. Yang pertama itu tentang apa namanya? Lapangan Pendidikan dan pekerjaan. lapangan kerja. Kemudian yang kedua tentang pendidikan. Oke, calon wakil presiden Abel. Oke, iya Yuk. Pak. Kalau menurut saya sih hal yang mendesak di negara ini tuh kurangnya perhatian ke warga-warga sipil, Pak. Oh, gitu. Tuh, iya. Jadi Contohnya, Bel? Contohnya itu misal masih banyak warga-warga tuh yang rumahnya belum layak. Oke. Terus sandang pangan Ya sandang pangan papan. itunya belum itu juga kayak belum mapan gitu loh Pak, belum itu pokoknya Pak. Belum tercukupi lah. Ya belum tercukupi gitu. Terus yang kedua itu hal yang mendesak di sini tuh ya lingkungan itu juga, lingkungannya itu kayak masih belum terlalu baik gitu Pak. Jadi dari secara pergaulan dan apa itu harusnya itu juga harus ditertibkan gitu Pak gitu. Oke. Terus habis itu Ada lagi? Ya. Wow, Jadi ini habis banyak itu ini. masih banyak. Ini Zahira nggak punya jawaban. Terus. Kayaknya masih banyak sih Pak ya hal yang mendesak itu. Terus juga masih banyak kayak uang-uang rakyat itu tuh yang masih disalahgunakan gitu sama pejabat gitu Pak. Oke. Harusnya kan kalau misal rakyat kayak bayar pajak atau apa itu harusnya kan digunakan. Ih, sabar dong, gue menjawab dulu. Itu tuh harusnya kan digunakan buat apa, membangun jalan, buat apa gini itu. Tapi masih banyak pejabat yang menyalahgunakan uang tersebut. Iya, alias dikorupsi. Iya, Nah, betul. Itu tikus-tikus berdasi. Nah, gitu kan? Oke. lanjut. Oke, Zay. Wapres Zahira, yuk. Kalau saya sendiri ya Pak, menurut saya itu
itu gaji guru. Oh, gaji guru. Iya, karena saya kepikirannya itu Pak. Jadi kan saya tuh pernah lihat ada beberapa video di mana guru itu mengajar, tapi gajinya tuh tidak setara dengan apa yang diajarkan. Oh, begitu. Jadi menurut saya tuh kayak kurang adil gitu. Sedangkan kan guru tuh sangat penting kan Pak bagi penerus bangsa gitu. Yang mengajarkan ilmu-ilmu itu kan guru gitu. Iya, Jadi, termasuk yang mengajari wakil presiden itu kan guru. iya, makanya guru tuh harusnya gajinya itu bisa lah ya dinaikkan gitu kan karena sangat berperan penting dalam kehidupan kita seperti itu. Oke, sudah. Terus apa lagi ya Pak ya? Kayaknya ini deh Pak, apa namanya? Oh iya, impor beras. Oh terima kasih loh Kak Tel ya. Karena kan sebenarnya kita ini kan juga ada ininya, ada sawah, kita punya sawah, harusnya kita tuh bisa menghasilkan beras yang lebih bagus daripada impor beras. Iya, swadaya benar, beras gitu. Loh, tanah kita ini kan luas, kenapa kita kok harus impor kan begitu ya? Nah, betul, karena kan kita sendiri kan juga punya wadahnya untuk menanam padi dan lain sebagainya. Oke. Sekarang ke Oke. Wapres Talita. Pertanyaan terakhir ini khusus bagi Wapres Talita ya. Siap. Coba sebutkan pejabat yang korupsi. Wah, ini susah sih ya Pak ya, tapi di Loh, media kan sosial ada di itu sosmed. udah banyak banget kayak PT-PT yang kayak PT Pertamina, terus Oh, iya. PT apa lagi ya Pak ya, PT apa yang itu loh Pak yang sampai kayak kasur itu yang uangnya itu PT Oh, apa iya. itu lupa aku. Iya, iya. Apa ya, pokoknya itu uangnya yang dikorupsi itu banyak banget, tapi nggak cuma itu aja gitu Pak, masih ada yang lainnya gitu. Oke. Nah, ini karena ini waktu juga yang membatasi kita ya. Sudah Iya. lama loh tadi tuh ya. Iya Pak. Apel agak telat tadi ya. Oke, Bel, kenapa kamu telat, Bel? Itu soalnya tadi itu masih nunggu adik Pak. Adik itu udah saya bangunin masih tidur lagi. Jadi Oh. harus nunggu dia entah mandi, apa sholat sama makan gitu. Oke, silakan closing ya. Oke, terima kasih Pak Nur. Oke, Oke, silakan. saatnya kita closing ya ini Iya, ya Kak ya. betul. Karena kan ini sudah waktu yang membatasi kita seperti karya Pak Nur. Betul. Oke, kita closing mulai dari bintangnya dulu nih. Iya betul, oke silakan. Oh closing, oke. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Akhirnya aku Abel Dan aku Talita Dan aku Zaira. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.